Oke teman-teman, selamat pagi dari stasiun Klaten. Sekarang jam 9.25, agak kesiangan sih. Jadi saya mau pulang ke Bandung, ceritanya naik kereta api Lodaya tambahan K7021B ya, sub B kalau sekarang itu, yang merupakan menurut saya perjalanan agak laknat ya ini. Kenapa laknatnya, terus kenapa juga bisa apes kereta api Lodaya tambahan pagi dari Solo ini, nanti kita bahas di sana. Sebenarnya saya mau naik full trip ya, tiket saya dari stasiun Solo Balapan itu berangkat jam 9.10. Tapi saya baru bangun di Klaten barusan banget jam 8.50 dan belum siap apa-apa. Jadi akhirnya kepaksa buat naik dari Klaten buat hari ini. Seperti apa perjalanannya? Yuk kita langsung masuk ke dalam stasiun. Sekitar 8 menit lagi nih dari jalur keberangkatannya. Let's go. Oke, kondisi terkini ruang tunggu dari stasiun Klaten lumayan ramai ya. Tapi kalau di Klaten ini sih biasanya ramai di luar ini adalah pengantar-pengantar. Masih ada keberangkatan kereta api Lodaya tambahan sama Manahan ya. Lodaya tambahan, Malioboro Express dan Manahan untuk pagi hari ini. Ini masih lumayan ramai, juga ada beberapa penumpang komuter lain kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke dalam untuk melakukan boarding. Kereta api Lodaya tambahan masuk jalur 1. Di eksekutif 4, waduh, pas di tengah. Saya di nomor 7D. Maaf, 7D. Oke, dapat K1018 58 kayaknya ya. Kita persiapan dulu. Pukul 9.37, terlambat 3 menit dari jadwal. Kita diberangkatkan dari stasiun Klaten. Jadi berangkatkan dari stasiun Klaten. Sedang Anda harus dari kereta api Lodaya tambahan ini bisa dibilang agak masih terlambat nih dengan nomor perjalanan 7021B ini. Kenapa? Karena kereta api Lodaya tambahan pagi dari Solo ini memiliki jadwal atau memiliki waktu tempuh 9 jam 50 menit dari Solo ke Bandung. Itu hampir 10 jam ya teman-teman. Argo jadi saya Surabaya Bandung ya, itu 9 jam 50 menit. Ini Lodaya tambahan 9 jam 50 menit. Ini cuma relasi Solo Bandung. Oke teman-teman, udah sampai di stasiun Yogyakarta. Jadi tadi kalau bisa dilihat sekilas dari Klaten atau dari Solo itu penuh ya. Kita lihat dari Jogja gimana. Biasanya sih ramai banget nih kalau dari Jogja ini. Ini masuk di peron selatan. Kayaknya jamnya agak mepet sama Bogowonto ya. Keberangkatannya jam 10.03 dan Bogowonto itu kalau nggak salah jam 10.06 kalau nggak salah. 3 menit doang nih bedanya. Ini bakal nyusul apa gimana nggak tahu. Kita lihat aja. Oke, ternyata langsung diusir lagi. Ayo, goodbye Jogja, sampai jumpa habis Lebaran.
kita akan berbelok kiri menuju ke arah Banjar Tasikmalaya sampai dengan Bandung. Jadi di Kroya itu ada 2 persimpangan. Kita belok kiri atau lurus menuju ke Tasikmalaya sampai dengan Bandung. Kalau ke kanan itu menuju ke Purwokerto, Cirebon sampai dengan Jakarta. Oke, kita lihat di Kroya biasanya rame nih jam segini. Ada kereta apa aja ya nanti. Pukul 12.04 kereta api Lodaya Tambahan tiba di stasiun Kroya. Masuk di jalur 1 ya. Di jalur 4 tersedia kereta apa itu? Kereta apa ya? Jalur 4. Kalau di jalur 3 ini sudah tersedia kereta api Kamandaka. Keberangkatan dari stasiun Semarang Tawang dengan tujuan akhir stasiun Cilacap. Jalur 4 itu apa ya? Puto Jaya apa ya? Ya nanti kita lihat ya. Harusnya ini bertemu dengan Argo Wilis, tapi Argo Wilisnya belum nampak dari tadi. Oh, di jalur 4 itu kereta api Bengawan, kereta api yang paling worth it untuk Jakarta sampai ke Solo. Yuk. Oke teman-teman, kereta api Lodaya Tambahan telah tiba di stasiun Kroya, bertemu dengan kereta api Kamandaka Cilacap dan kereta api Bengawan di jalur 4. Persiapan masuk juga di jalur 2 sepertinya kereta api Argo Wilis dari Bandung tujuan akhir Surabaya Gubeng. Setelah Argo Wilis berangkat, nanti Kamandaka duluan yang berangkat, baru kita berangkat sekitar 10 menit lagi. KA nomor 6 Argo Wilis masuk di stasiun Kroya. Ini jalur 1 sampai 4 keisi semua nih di Kroya. Jalur 1-nya ada Lodaya Tambahan, jalur 2 Argo Wilis, jalur 3 Kamandaka tujuan Cilacap, dan di jalur 4 ada Bengawan dengan tujuan akhir Purwosari. Oke, kereta api Argo Wilis diberangkatkan dari stasiun Kroya. Kereta api Joglo Semarang tujuan stasiun Yogyakarta, jalur 8 sampai dengan Semarang Tawang dan Jatuh. Kami persiapkan masuk di jalur 3. Langsung mau masuk lagi dong, Joglo Semarang di jalur 3. Wow, gila. Kroya ini emang selalu sibuk ya jam segini. Oke, jadi untuk kereta api Lodaya Tambahan ini menggunakan sarana milik Dipo Solo ya, K101856. Ini biasanya buat Lodaya reguler, Mataram, Sejauh Utama Solo, Fajar Utama Solo, kayak gitu. Dipakai buat Lodaya. Kelihatannya di jalur 4 ada kereta api Lodaya, dan persiapan lagi langsung di jalur 3 masuk kereta api Joglo Semarang. Kita tunggu keberangkatan kereta api Lodaya Tambahan. Kalau on time sih sekitar 4 menit lagi ya. Tapi nggak tahu karena baru aja kereta api Kamandaka di jalur yang sama diberangkatkan. Ya, tadi saya bilang jam kereta Lodaya Tambahan ini mepet sama Bogonto, bener dong. Ketemu di Kroya, kereta api Bogonto masuk di jalur 6. Sibuk banget Kroya siang ini. Hati-hati jalur 3 dari arah barat masuk kereta api Joglo Semarang tujuan Yogyakarta, Solo Balapan sampai dengan Semarang Tawang dan Jatuh. Tadi baru aja berangkat di jalur 2 Argo Wilis, jalur 3 baru berangkat juga Kamandaka. Langsung masuk lagi di jalur 6 kereta api Bogowonto. Ini jalur 4 masih ada Bengawan. Dan jalur 3 juga masuk Joglo Semarkerto Kroya. Mantep banget nih siang-siang, rame pol. Oke, masuk di jalur 3 kereta api Joglo Semarkerto. Setelah Joglo Semarkerto masuk jalur 1 Lodaya Tambahan diberangkatkan. Sinyalnya masih merah sih, kita lihat ya. Ini Joglo Semarkerto. Oke, kereta api Lodaya Tambahan K7021 diberangkatkan dari stasiun Kroya, mengambil jalur kiri ke arah Tasikmalaya
mulai sampai dengan Bandung ya. Kalau ke sana itu ke arah Purwokerto, Cirebon sampai Jakarta. Nah, ini kan tadi kita berangkat dari Klaten itu sekitar setengah 10 ya, jam 10 kurang. Sekarang jam 12.19. Masih normal seperti kereta lainnya untuk jam berangkat dari Kroya ini. Tapi kok sampai Bandungnya bisa jam 7 malam. Ini bakal ada rintangan apa nih? Di sini nanti kita lihat ya, entah itu disusul disilang atau kayak gimana. Sampai Solo Bandung itu makan waktu hampir 10 jam, itu kenapa nih? Untuk A7021B low daya tambahan ini. Oke teman-teman, saya mau lanjut menikmati perjalanannya. Sedikit review interior dari KA7021B low daya tambahan. Saya dapat K10856 di Solo ya. Ini sama persis seperti Ode yang reguler ya, dapat eksekutif stainless steel tahun 2018 atau 2019 dengan fasilitas stop kontak yang masih Indonesia ya, stop kontak Indonesia. Ada meja lipat, di sini ada ruas untuk reklamasi seat, saat itu ada tirai yang bisa dibuka tutup juga. Terus stainless awal itu masih ada lampu baca ya. Untuk legroom segini lumayan nyaman menurut saya. Cuma saya kan akhir-akhir ini banyak naik stainless steel new generation atau malah executive mill steel. Udah lumayan jarang naik stainless steel 2018-2019 akhir-akhir ini. Ini rasanya kok kursinya kayak jadi apa ya, agak lebih pendek ya, walaupun emang untuk posisi headrestnya masih nyaman banget kayak gini. Posisi headrest masih nyaman, cuma karena kebiasaan naik ke generation yang lebih atas mungkin ya, untuk titik pusat headrestnya jadi rasa agak aneh, walaupun sebenarnya untuk kursi sendiri lebih nyaman yang stainless ini ya. Generasi pertama ini untuk saya pribadi. Oke, kita nikmatin perjalanan lagi. Ini juga lumayan, nggak terlalu banyak goncangan ya. Saya mau lanjut tidur lagi karena baru tidur tadi. Oke, selamat menikmati perjalanan. Teman-teman, sekarang jam 13.02. Kereta api low daya tambahan berhenti di stasiun Gandrung Mangun untuk bersilang dengan kereta api Batu Raden Express dari Bandung tujuan Purwokerto. Bertemu dengan kereta api Pasundan tambahan di stasiun Sidarja. Persilangan kedua tadi ditahan sekitar 3 menit, di sinyal masuk. Oke, Pasundan tambahan berangkat dari jalur 3. Saya tadi diinvite teman saya ini karena nggak bawa charger. Tadi saking buru-burunya dari Klaten itu ya hektik banget ya di rumah tadi, sampai sekarang charger ketinggalan. Aspek udah hijau lagi, ayo kita masuk lagi lanjut perjalanan. Oke, kereta api low daya tambahan telah meninggalkan stasiun Sidarja ya. Untuk perhentian berikutnya kalau sesuai jadwal itu di stasiun Langan, satu petak sebelum Banjar untuk disilang dengan kereta api Pasundan teman-teman, atau Malabar ya, saya agak lupa. Tapi antara itu agak hina juga ya ini kereta. Silang Pasundan, Malabar ya Allah. Nunggu tadi Pasundan tambahan, kereta subsidi ya Allah. Ya udahlah, kita lihat ke atasan apa lagi nanti. Pukul 13.41 masuk di stasiun Langan. Persilangan ketiga ya selama dari Kroya dengan kereta api Malabar pagi dari Bandung.
13.55, terlambat 9 menit dari jadwal seharusnya. KA7021B Lodaya tambahan masuk di stasiun Banjar. Di sini kayaknya menunggu silang kereta api Pasundan ya. Ini Pasundannya belum masuk, tapi kalau di jadwal harusnya bertemu di sini. Oke teman-teman, saat ini kereta api Lodaya tambahan telah tiba di stasiun Banjar. Agak terlambat ya, ini 13.58 belum diberangkatkan kembali. Jadwal keberangkatannya sebenarnya di 13.56. Masih menunggu silang kereta api Pasundan. Ya Allah, kalah silang sama Pasundan. Ini Pasundan ini ibaratnya udah level paling bawah ya untuk lintas Bandung ini. Lodaya tambahannya kalah silang, nggak masuk akal. Ini kereta api Pasundan ini udah persiapan masuk di jalur 2 dan Lodaya tambahan persiapan diberangkatkan kembali. Diberangkatkan dari stasiun Banjar, dan pemberhentian selanjutnya itu sesuai jadwal di stasiun Ciamis selama lebih dari 30 menit. Kita lihat ya ada apa di Ciamis. Dan barusan melintas langsung stasiun Bojong, kayaknya tersilang dengan kereta api Lodaya tambahan pagi yang dari Bandung ya. Dan satu petak lagi kita bakal tiba di stasiun Ciamis. Jadwal berhenti di Ciamis ini kalau nggak salah sekitar 28 menit. Jadi kita bakal disusul kereta api Malabar pagi. Kereta api Malabar dari Malang subuh tujuan ke Bandung. Nah, kereta api Malabar ini berangkat dari Jogja ya. Itu kalau nggak salah jam 11.20. Dan Lodaya ini tadi jadwal berangkat dari Jogja jam 10.03. Beda hampir 1,5 jam kekejar dong di Ciamis. Tidak masuk akal ini Lodaya. 14.23, terlambat 5 menit kita tiba di stasiun Ciamis. Kita bakal berangkat lagi pukul 14.45 kalau sesuai jadwal ya, nunggu disusul kereta api Malabar. 20 menit ngapain ya. Oke teman-teman, kita udah tiba di stasiun Ciamis. Jadi salah satu hal yang membuat perjalanan kereta api Lodaya tambahan ini dari Solo ke Bandung itu hampir 10 jam ya di stasiun Ciamis ini. Kita bakal disusul oleh kereta api Malabar, dan nanti juga di stasiun Tasik kalau nggak salah ya bakal disusul kereta api Argo Wilis dan disilang kereta api Pangandaran. Mungkin itu ya, agak lupa sih. Tapi itu yang membuat perjalanan ini jadi lama banget, karena kalau di stasiun Ciamis ini berhentinya aja normal 28 menit, di Tasik itu sekitar 40 menitan kalau nggak salah. Itu udah ngebuang 1 jam lebih ya berarti buat berhenti di sini aja, belum lagi silang-silangan sebelumnya. Dan juga untuk kereta api Lodaya tambahan ini buat kecepatan maksimalnya masih di angka 100 km per jam. Sedangkan kereta api Lodaya reguler Malabar pagi, Argo Wilis dan Turangga Setelah Mutiara Selatan itu udah di 120 km per jam. Otomatis kayak tadi ya, contoh Malabar ini baru berangkat dari Jogja ya, saya patokannya jam 11.20. Tapi masuk dan kereta api Lodaya tambahan ini berangkat dari Jogja itu jam 10 pagi. Selisih hampir 1,5 jam tapi tetap kekejar di Ciamis. Apalagi Argo Wilis. Argo Wilis ini berangkat dari Jogja itu jam 12 pas kalau nggak salah. Tapi nanti susul atau Argo Wilis akan menyusul di stasiun Tasikmalaya. Jadi ini benar-benar luar biasa banget. Padahal kalau untuk stasiun naik turun penumpangnya kereta api Lodaya tambahan ini nggak terlalu banyak ya, hampir sama kayak kereta api Lodaya yang reguler. Tapi gara-gara kecepatan dan harus mengalah dengan kereta-kereta reguler lainnya di lintas Kroya Banjar tadi, akhirnya kereta api Lodaya ini juga harus terkejar nih kereta api Malabar dan Argo Wilis yang membuat perjalanannya nambah lama lagi. Tapi nggak apa-apa sih, saya senang juga kalau perjalanan lama ya untuk penikmat perjalanan kayak saya kayak gitu. Tetap kita tunggu kereta api Malabarnya melintas.
Kereta api Malabar melintas langsung menyusul kereta api Lodaya Tambahan di stasiun Ciamis. Barusan udah disusul kereta api Malabar jam 14.42 ya. Sepertinya berangkatnya akan terlambat karena masih menunggu kereta api Malabar masuk di stasiun berikutnya, yaitu stasiun Manonjaya. Habis ini kita berhenti di Tasik dan berhenti lagi 40 menit ya kalau nggak salah untuk silang kereta api Pangandaran, kemudian susul kereta api Argowilis dan juga silang dengan Serayu ternyata kalau nggak salah. Serayu bos, ya Allah, silang Serayu. Tapi ya udah nggak apa-apa, namanya menikmati perjalanan ya. Oke teman-teman, jam 15.21 kereta api Lodaya Tambahan tiba di stasiun Tasikmalaya. Terlambat sekitar 12 menit ya dari jadwal seharusnya. Kereta api Lodaya Tambahan di sini berhenti harusnya sekitar 40 menit, tapi mungkin sekitar setengah jam ya di sini untuk bersilang dengan kereta api Pangandaran dari Gambir tujuan Banjar dan juga kereta api disusul kereta api Argowilis KA5 dari Surabaya Gubeng ke Bandung. Selisih dari Jogja berangkatnya 2 jam, dari Solo hampir 2,5 jam kalau nggak salah. Dan kesusul di Tasik. Argowilis mantep, Lodayanya emang ngenes juga sih ini. Oke teman-teman, jalur 3 ada kereta api Lodaya ya. Jalur 1 nanti Argowilis. Jalur 2-nya masuk kereta api Pangandaran. Dia bawa panoramik ya. Panoramik paling worth it sih karena 550.000 7 jam ya dia. Kereta api Pangandaran masuk di jalur 2, menunggu silang juga dengan kereta api Argowilis di stasiun Tasikmalaya. Ya, nggak lama setelah Pangandaran masuk di jalur 2, persiapan masuk di jalur 1 kereta api Argowilis dari Surabaya Gubeng tujuan Bandung. Jalur 1 ada Argowilis, jalur 2 Pangandaran, dan jalur 3-nya ada Lodaya Tambahan di stasiun Tasikmalaya ini. Jarang-jarang ya kereta masuk jalur 3 di Tasik. Ini menunggu keberangkatan kereta api Argowilis dan Pangandaran, dan kereta api Lodaya Tambahan datang terakhir, berangkat juga terakhir. Kita nunggu aja waktunya ya. Oke teman-teman, jam 15.40 kereta api Pangandaran kembali diberangkatkan dari stasiun Tasikmalaya, dan kereta api Argowilis juga langsung mau diberangkatkan lagi ya. Kereta api Argowilis KA5 diberangkatkan dari stasiun Tasikmalaya juga, menyusul Lodaya Tambahan yang nasibnya ngenes banget ini di stasiun Tasikmalaya. Pukul 15.49 kereta api Lodaya
daya tambahan diberangkatkan dari stasiun Tasikmalaya, terlambat sekitar 7 menit ya dari jadwal, nggak too much sih. Untuk perhentian berikutnya, kalau sejadwal adalah di stasiun Raja Polah untuk bersilang dengan kereta api Serayu. Ya Allah, Serayu. Tadi Pasundan, sekarang Serayu. Ya, harus menikmati perjalanan dengan kereta api tambahan ini ya. Pasti kalah dengan kereta-kereta reguler yang biasa jalan tiap hari. Oke teman-teman, sekarang jam 16.06, kereta api Lodaya tambahan berhenti di stasiun Raja Polah nunggu silang kereta api kasta terbawah di lintas ini, yaitu Serayu. Tadi Pasundan mungkin masih non PSO ya, ini kereta api 12 jam 60 ribuan bisa menang sama Lodaya tambahan. Ini emang ngenes banget Lodaya tambahan ini ya. Kita tunggu kereta api Serayu dari Pasar Senen tujuan Purwokerto melintas di stasiun Raja Polah. Serayu melintas langsung stasiun Raja Polah. Oke teman-teman, kereta api Serayu telah melintas stasiun Raja Polah dan pemberhentian selanjutnya kereta api Lodaya tambahan adalah di stasiun Cipendei. Kalau sesuai jadwal masuk Cipendei itu sekitar jam 5 sore dan itu udah mepet jam buka puasa ya. Mungkin saya mau beli jajanan di stasiun Cipendei. Kenapa? Karena kalau beli di kereta makan menjelang buka puasa itu bakal ramai banget ya. 2 hari lalu saya naik kereta api Jayakarta, saya pesen lewat online itu sampai hampir gak datang makanannya sampai ke tujuan saya kayak gitu. Jadi kayaknya better kita ngambil buat beli makanan di luar aja kayak gitu. Sebenarnya bisa sih buat teman-teman yang nggak mau ngantri pas jam buka puasa itu langsung ke kereta makan saat berangkat, terus bilang dulu booking makanan kayak gitu, nanti ambil sekitar jam buka puasa, itu boleh banget. Tapi saya juga tadi kayaknya lupa buat ke kereta makan, jadi akhirnya ya udah beli makanan aja di stasiun Cipendei. Kereta api Lodaya sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Raja Polah menuju Bukit. 16.46 tiba di stasiun Cipendei. Kita langsung cari jajanan. Nah, saya mungkin kalau ada mau nasi ya teman-teman, karena udah lapar banget. Ini ada kalau jajanan di sini kayak cilok, somai, pokmie dan lain-lain. Tapi kalau nasi itu ada di sebelah sana ya. Ini dari depan stasiun ke halaman sebelah sini. Oke teman-teman, sekarang kereta api Lodaya tambahan sudah lepas dari stasiun Cipendei. Saya tadi beli nasi ya untuk buka puasa. Ini nasi, telur dan waduh kayak gini. Seharga 11.000 aja dan nggak ngantri, yang penting itu aja sih. Nanti menunggu waktu buka puasa masih sekitar 10 menit lagi di wilayah sini. Mantap. Oke teman-teman, tepat azan maghrib baru terbangun saya, tiba di stasiun Nagrek. Ternyata masih ada satu pemberhentian ya di Nagrek ini, kayaknya bersilang dengan kereta api Malabar. Jadi kita tunggu kereta api Malabar. Barusan saya udah buka puasa sih. Persiapan kereta api Malabar dari Bandung tujuan Malang melintas langsung di Nagrek. Ya, kayaknya Malang. Maksimalisasi angkutan penumpang kayak bawa satu teman kereta api Lodaya tambahan telah berangkat dari stasiun Nagrek yang berarti tak lama lagi kita bakal masuk ke kota Bandung. Nah, saya ingin sedikit mereview perjalanan naik kereta api Lodaya tambahan pagi dari Solo ini. Yang pertama dari segi kenyamanan itu
ada catatan untuk dari segi armada itu di AC, dimana AC di tengah itu nggak nyampe. Jadi saya tadi kan nomor 7D bener-bener di tengah itu AC-nya nggak terasa, tapi waktu saya pindah ke 12D ini sekarang AC-nya lumayan adem dan cenderung stimulasi juga kedinginan, jadi nggak rata penyebaran AC-nya. Terus kemudian dari sisi harga saya dapat ini di harga 490 tersebut, pas tertingginya ini sama dengan kereta api Pulau Daya reguler. Ini harga lebaran menurut saya cukup worth it. Entah kenapa ya, mungkin karena eksekutif kecil itu di atas 500 ya, yang lainnya ini dapat di 490 itu menurut saya worth it dengan tambahan waktu tempuh hari ini. Yang ketiga adalah masalah waktu tempuh. Waktu tempuh itu kalau menurut saya kelamaan ya, kalau untuk ada jam 21 ini hampir 10 jam Solo Bandung. Banyak di silang dan di seluruh kereta-kereta lainnya, tapi buat teman-teman yang senang menikmati perjalanan dan itu cocok banget nih, yang mau berlama-lama di kereta, yang berjalan ini cocok banget. Terus habis itu dari segi jam keberangkatan dan kedatangan, jam keberangkatan dari Solo maupun Jogja cocok banget, sekitar jam 9 jam 10 pagi itu nggak terlalu pagi, masih nggak harus mengejar jam tertentu kayak gitu. Tapi untuk jam sampai di Bandung itu jam 7 malam, saya udah kemalaman ya. Bandung itu jam 8 malam sore udah sepi gitu kalau ada pusat kotanya. Jadi itu yang mungkin nggak enak ya, jadi kayak transportasi juga bisa, jadi kemana-mana harus mungkin ojek online kalau sampai di Bandung jam 7 malam. Oke, itu aja sih sedikit sekilas review dari perjalanan kereta api Pulau Daya Tambahan ini. Mari kita nikmati sisa perjalanan sampai di kota Bandung. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at our final destination of Bandung Station. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Oke, teman kereta api Pulau Daya Tambahan tiba di stasiun Bandung pukul 19:13 atau perjalanan 10 jam lebih 3 menit untuk kereta api Argo Parahiangan ini. Jalur 7 tersedia kereta api feeder KCIC tujuan Padalarang untuk kereta cepat ya, penumpang kereta cepat. Di jalur 3 ya kayaknya ada kereta api Argo Parahiangan tujuan Gambir. Kita masuk di jalur 5 stasiun Bandung. Selamat datang di kota Bandung. Teman-teman, selamat datang di kota Bandung. 10 jam 3 menit Solo Bandung. Luar biasa. Saya dari Klaten kurang lebih berarti 9 jam setengah lebih ya. Perjalanan yang luar biasa naik kereta api Pulau Daya Tambahan. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Nanti saya pulang ke arah timur habis lebaran itu pakai kereta laknat juga. Lebih laknat malah kayaknya daripada Pulau Daya Tambahan ini. Nanti ditunggu aja video tripnya kayak gitu. Sekarang saya mau nikmati lebaran dulu di Bandung. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.